Kalian lagi nyari MIFI yang murah tapi nggak murahan? Berarti video ini pas banget buat kalian simak sampai habis. Karena di video ini aku bakal nge-review sebuah MIFI yang terbaik di kelasnya dengan harga yang cukup terjangkau. Ingin tahu MIFI apakah itu? Tonton video ini sampai habis ya. Selamat datang kembali di channel Tristeh. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review sebuah MIFI keluaran dari Huawei yang udah lumayan lama, tapi masih cukup layak dibeli buat saat ini. MIFI itu adalah Huawei E5577. Kalian bisa beli MIFI ini di marketplace dengan rentang harga mulai dari Rp400.000 untuk yang kondisinya bekas, sampai Rp900.000 untuk yang kondisinya baru. Untuk harga tergantung dengan kondisi dan juga versi dari MIFI yang kalian beli. Huawei E5577 ada yang versi Lite dan juga ada yang versi Max. Apa sih bedanya? Kalau yang versi Lite itu kapasitas baterainya 1500 mAh, sedangkan yang Max itu kapasitas baterainya 3000 mAh. Untuk yang versi Lite itu daya tahan penggunaan baterainya berkisar antara 4-6 jam, sedangkan untuk yang Max itu berkisar antara 8-12 jam. Tapi itu tergantung kondisi sinyal tempat kalian dan juga tergantung penggunaan ya. Selain versi Lite dan Max, Huawei E5577 juga dijual dalam versi lock dan unlock. Apa sih bedanya? Kalau yang lock itu dia cuma bisa untuk salah satu provider, jadi nggak bisa ganti SIM card provider yang lainnya. Sedangkan kalau yang unlock itu bisa menggunakan semua provider yang ada di Indonesia. Selain versi Lite dan Max dan juga versi lock dan unlock, ada juga versi bypass dan unbypass. Apalagi itu? Nah, kalau versi bypass itu adalah versi yang bisa kalian nyalain MIFI-nya tanpa harus menggunakan baterai, sedangkan yang versi yang unbypass itu MIFI-nya harus dinyalain menggunakan baterai. Dia nggak bisa nyala kalau nggak menggunakan baterai. Jadi versi mana nih yang paling bagus buat dibeli? Nah, itu kembali ke kebutuhan kalian masing-masing ya. Jadi aku nggak bisa menyarankan yang ini yang lebih bagus, yang ini kurang bagus. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk pilihan warna hanya ada dua varian warna yang bisa kalian pilih, yaitu warna hitam dan warna putih. Yang aku punya ini adalah yang warna hitam. Sekarang aku bakal ngasih lihat ke kalian nih, kalau kalian beli Huawei E5577, kalian bakal dapat apa aja di boxnya. Yuk, langsung aja kita cek. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilan box dari Huawei Mobile Wi-Fi E5577C. Kemudian di sini ada spesifikasi singkatnya. Di sini disebutkan bahwa bisa connect ke tablet, PC, notebook, ataupun Wi-Fi device yang lain. Kemudian juga ini support LTE dan kecepatan downloadnya bisa sampai 150 megabit per second. Kemudian support Wi-Fi 2,4 GHz. Kemudian LCD screen-nya 1,45 inci, support interaktif UI, bisa sampai 10 Wi-Fi yang connect dalam waktu bersamaan. Kemudian support Huawei Highlink App dan scan 2D barcode buat connect Wi-Fi-nya. Kemudian support double external antenna dan juga baterai 1500 mAh. Nah, sekarang aku bakal ngasih lihat ke kalian kalau kalian beli MIFI Huawei E5577 apa aja sih yang kalian dapatkan di dalam boxnya. Yuk langsung aja kita cek. Selain dapat MIFI-nya, di dalam paket penjualan kita juga mendapatkan buku panduan singkat, kemudian kartu garansi, dan juga kabel USB, tapi tanpa kepala charger ya. Sedangkan yang ini adalah baterai 3000 mAh yang aku beli secara terpisah beserta tutup case-nya. For your information, ukuran tutup case-nya beda ya antara baterai yang kapasitas 1500 dengan yang 3000 mAh. Tuh. Tutup case baterai yang 3000 mAh ukurannya lebih besar daripada yang 1500 mAh. Bukan lebih besar sih, lebih tebal lebih tepatnya. Oh ya, buat yang nanya kenapa MIFI ku udah burik kondisinya, karena aku udah beli MIFI ini itu udah dari 3 tahun yang lalu. Jadi MIFI ini usianya udah cukup tua, tapi masih tangguh buat digunakan. Daya tahan baterainya pun masih bagus, belum drop, padahal udah ratusan kali di charge dan digunakan. Di MIFI ini ada beberapa tombol. Yang ini adalah tombol on off, kemudian yang ini tombol menu. Kemudian di sini juga terdapat port micro USB buat charging, dan juga ada port antena eksternal yang letaknya agak tersembunyi. Ini dia.
Sedangkan untuk di layarnya kita bisa melihat beberapa informasi mulai dari bar sinyal, bar baterai, jumlah kuota yang telah digunakan, dan juga password MIFI-nya. Selain itu kita juga bisa ngecek SMS. Untuk password MIFI ini bisa di-hidden kok buat kalian yang nggak mau password MIFI kalian ketahuan sama teman-teman kalian. Untuk caranya silahkan googling sendiri ya. Kalau kalian mau ganti password WiFi ataupun nama WiFi-nya, kalian bisa ganti lewat laptop ataupun lewat handphone. Kalau mau ganti password WiFi lewat laptop, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama, sambungkan dulu laptop kalian ke WiFi dari MIFI ini. Kalau udah tersambung, langkah yang selanjutnya adalah kalian buka browser. Kemudian kalian ketikkan 192.168.8.1. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kalian bisa ganti nama WiFi-nya di setting. Untuk bisa masuk ke menu setting, kalian harus memasukkan username dan passwordnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa mengganti nama WiFi ataupun passwordnya di sini. Wireless LAN, kemudian wireless LAN basic setting. Nah, di sini SSID-nya bisa kalian ganti. Kemudian passwordnya juga bisa kalian ganti. Kalau udah tinggal klik apply. Selain ganti password, di menu ini juga kalian bisa buat ngecek SMS, kemudian ngecek sinyal, ngecek sisa baterai, dan juga sampai ngecek berapa banyak kuota yang udah kalian pakai, itu kelihatan semua di sini. Sedangkan kalau kalian mau ganti password WiFi-nya lewat handphone, kalian bisa download dulu aplikasi Huawei Highlink di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, yang ini aplikasinya. Jadi kalian download, kalau udah tinggal kalian buka. Nah, kalau udah muncul menu seperti ini, kalian tinggal ganti passwordnya di sini. Kemudian di aplikasi Huawei Highlink ini kita juga bisa ngecek SMS, kemudian ngecek berapa kuota yang kita gunakan, ngecek bar sinyal, kemudian baterai sisa berapa, semuanya juga bisa dicek melalui handphone. Nah, nge-review MIFI nggak afdol kalau kita nggak ngetes speed internetnya. Yuk, langsung aja kita coba di speed test. Nah, ini aku udah buka speed test. Untuk connectionnya multi single, sedangkan untuk servernya aku set default aja, aku nggak pilih sendiri. Jadi di sini dapatnya servernya PT Telekomunikasi Indonesia Banjarmasin. Kemudian untuk sinyalnya Telkomsel. Oh ya, for your information, jadi MIFI ini itu bisa diakses di jaringan 2G, 3G ataupun 4G. Yuk, langsung aja kita speed test. Nah, ini dia hasil dari speed testnya. Untuk speed downloadnya itu ada di 41 megabit per second, sedangkan untuk speed uploadnya ada di 33,7 megabit per second. Cukup cepat ya, karena di sini aku menggunakan kartu Telkomsel. Nah, untuk kecepatan tapi nggak bisa dijadikan patokan ya, itu tergantung provider yang kalian gunakan dan juga kondisi sinyal di tempat kalian masing-masing. Langsung aja nih, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari MIFI Huawei E5577 ini berdasarkan pengalaman aku pakai selama kurang lebih 3 tahun. Yang pertama kita bahas kelebihan dari Huawei E5577 ini. Kelebihan yang pertama yaitu dia udah support 4G, jadi jaringannya bisa dibilang sangat kencang. Kemudian juga dia baterainya bisa dibilang cukup awet saat digunakan. Selain itu juga ukurannya sangat mungil, jadi bisa masuk ke kantong, bisa masuk ke saku, dan juga dia gampang diotak-atik. Maksudnya gampang diotak-atik itu bisa di unlock, kemudian bisa di bypass. Selain itu juga dia bisa dipasangin baterai dummy supaya baterai yang bawaannya itu awet. Jadi kalau cuma di rumah aja kita bisa pakai baterai dummy, ataupun kalau nggak mau beli baterai dummy kita bisa bypass MIFI ini. MIFI ini juga awet banget, terbukti selama kurang lebih 3 tahun pemakaian MIFI ini belum pernah sekalipun bermasalah, belum pernah trouble. Jadi lancar-lancar aja, padahal aku pakai MIFI ini selama 24 jam dalam sehari dan 7 kali dalam seminggu. Sedangkan kalau ngomongin kekurangannya, menurut pengalamanku pribadi, MIFI ini mungkin sinyalnya nggak sekuat sinyal handphone ya. Mungkin kasusnya kayak gini, saat di kondisi susah sinyal, misalnya sinyal di handphone itu
cuman satu bar hilang, satu bar hilang, satu bar hilang kayak gitu. Tapi dia masih bisa connect internet walaupun agak lemot. Tapi kalau di MIFI ini dia sinyalnya benar-benar hilang sama sekali kalau kondisinya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa buat connect internet. Entah itu cuman di MIFI aku yang kejadiannya kayak gitu atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Mungkin entah kebetulan MIFI ku aja yang trouble-nya seperti itu. Jadi apakah MIFI Huawei E5577 ini masih layak dibeli untuk saat ini? Jawabanku adalah masih sangat layak untuk dibeli. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.